Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firlanto di Gadget Digital. Kali ini kita akan bahas Huawei MatePad Pro. Apa yang akan kita bahas? Masih seputar Harmony OS. Nah, jadi di MatePad Pro, P40 Pro, P40 Pro Plus, P40, Mate 30, Mate 30 Pro Plus itu bisa enroll beta tester. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus menggunakan firmware Tiongkok. Kalau firmware global gimana? Nggak bisa. Belum bisa. Karena nanti global itu akan dapat yang versi finalnya. Jadi yang bukan beta. Nah, untuk yang punya device Tiongkok itu bisa enroll. Caranya gimana? Oke, kita akan bahas di sini. Pertama-tama adalah kita update dulu. Nah, ini adalah MatePad Pro Indonesia yang udah saya rebrand ya. Saya rebrand itu saya ganti firmware-nya ke versi Tiongkok. Caranya gimana? Caranya ribet ya, dan harus dikirim ke saya kalau mau rebrand, dan itu nggak gratis, ada biayanya. Tapi saya kasih tahu sedikit. Nah, di sini firmware-nya C301 harusnya ya. Sekarang sudah jadi C000. Nah, ini adalah firmware versi Tiongkok yang terakhir latest, yaitu 186. Nah, caranya gimana? Caranya menggunakan tools ya. Ada tools namanya Octopus, Chimera, atau Sigma Key. Nah, terserah kalian mau gunain yang mana, semuanya sama aja caranya. Tapi yang agak ribet mungkin masalah firmware-nya. Karena firmware-nya kalian harus cari sendiri. Firmware-nya harus cari sendiri, harus cook sendiri, harus modif sendiri. Lalu bisa dimasukin ke sini. Karena nggak langsung bisa langsung fit ya. Karena ada tips dan triknya yang kalau nggak ngerti nanti break atau mati. Jadi saya sarankan sih jangan coba-coba. Dan toolsnya pun nggak murah gitu ya. Jadi kalau yang nanya tutorialnya gimana, saya nggak bisa kasih. Karena kalian harus punya toolsnya dulu. Chimera, Octopus, atau Sigma Key. Nah, kalau udah punya toolsnya, bisa PM saya, nanya caranya gimana, nanti saya kasih tahu. Oke? Nah, untuk yang punya Mate atau P series, itu yang firmware-nya Tiongkok itu bisa enroll untuk Harmony. Nah, ini yang latest, dan saya udah install Google ya. Saya udah install Google, dan saya juga udah install LZ Play ya. Kalian tinggal klik aja My Huawei, dan dia otomatis akan memilih lokasinya Indonesia. Ini kan Indonesia nih. Nih, support. Nah, kalau kalian mau lihat benefit di sini kan ada perpanjangan garansi. Nah, ini garansinya itu Indonesia punya ya. Indonesia ya. Udah saya rebrand. Nah, caranya kita tinggal ke Mi. Di sini ada setting. Lalu di sini ada country atau region. Nah, di country atau region ini kalian ubah jadi Chinese. Oke. Nah, dia akan berubah jadi Chinese. Kita back. Nah, tulisannya yang bawah ini semuanya Chinese ya. Nih, tulisan bawah ini. Dan menu-menunya pun tulisannya Chinese semua, seperti di atas ini. Nah, gimana caranya biar kita dapat Harmony OS? Tinggal ke home aja. Di atas home ini ada tombol ini, merah. Ya, tombol merah ini. Ini ya. Kita klik.
saya deketin aja ya, saya deketin. Kita klik. Nah, dia akan keluar kayak gini. Tulisan-tulisan Tiongkok gini. Kalian scroll aja ke bawah. Nah, ini ada bacaannya, nggak ngerti ya saya ya. Pokoknya ini mungkin Harmony untuk beta tester harus pilih ini. Ini ada Mate XS, Mate 40, P40, Mate 30, Mate Pad Pro. Nah, ini bisa. Di sini bisa. Tapi harus menggunakan firmware Tiongkok. Tinggal diklik aja. Lalu tinggal cari device kalian. Ini untuk Mate XS ya, X2 ya. Bentar. Saya bacain aja ya. Ini buat Mate X2 Harmony OS 2, ini untuk Mate 40, ini untuk P40 series, P40 4G Harmony, ini 5G. Yang ini 4G. Ini ada Mate 30, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30e Pro 5G, Mate 30 RS itu juga bisa. Dan yang terakhir Mate Pad Pro 5G. Nah, kita pilih ini. Lalu scroll aja ya, nggak ngerti anggap aja iya gitu, tinggal pencet tombol biru, terus di next lagi, nah tinggal ini step terakhir, kita download profilnya. Ketika kita klik, dia akan tulis nih, this profile will configure your device for the public beta testing program, download ya. Jadi nanti akan keluar kayak gini. Kalau firmware yang bukan Tiongkok ya, kalian rubah ke Tiongkok, dia tetap keluar begini. Tapi ketika kalian klik ini nggak keluar. Dia akan nggak bisa, macet ya. Jadi harus room Tiongkok dulu. Oke, tinggal saya downloading profile. Saya klik Huawei Public Beta Testing Notice. Ini sebenarnya nggak boleh di ini ya, di apa namanya, di publish ya kalau nggak salah ya. Tapi udah banyak yang publish kok. Udah banyak yang publish, udah banyak juga di YouTube. Makanya saya bikin juga. Nah, tinggal diklik agree aja. Profile installed. Beta testing program expirednya itu tanggal 31 bulan 8 tahun 2021. Nah, saya nggak tahu apakah expirednya ini nanti akan menjadikan dia beta, menjadikan dia public release, atau gimana, nggak ngerti saya. Kalau dia jadi public release-nya di bulan 8 ya masih lama banget ya. Bulan 8 ya, karena expirednya bulan 8. Saya nggak ngerti ya. Nanti kita tunggu aja ya, apakah benar bulan 8 rilisnya, setelah bulan 8 bulan 9 ya berarti ya, atau di bulan depan itu udah rilis. Kita tunggu aja. Oke, sekarang tinggal back. Saya swipe ke atas, saya close all, kita ke setting, lalu kita ke sistem and update. Kita cek apakah keluar untuk Harmony OS-nya. Langsung dapat Harmony OS. Ya. Gedenya 5,2 GB. Harmony OS 20. Oke, sekarang kita download dan install. Karena gedenya cukup lumayan, jadi ini akan saya percepat aja ya downloadnya. Oke. Oke, downloadnya sudah selesai. Kita akan verified ya, dia akan verified. Nah, tinggal kita klik install now dan dia akan install, dia akan restart dan kita akan configure lagi. Oke, let's see apa yang akan terjadi. Oke, sekarang sudah masuk ke home screen-nya Harmony. Mari kita cek. Nah, ada service and experience ya, tinggal dicek semua lalu kita next. Ada membership service and benefit, check out letter aja kali ya, karena kalau kita join kalau nggak salah disuruh masukin Huawei ID, karena ini belum login Huawei ID, jadi check out letter aja.
Lalu sama juga untuk cloud, nggak usah di enable karena ketika di enable dia akan suruh login. Kita enable letter in setting, letter aja. Oke, di sini ada short mode kamera sama seperti di Nova 7 kemarin ya. Lalu ada control panel yang dari sini nariknya sama dari sini enhance performance. Ada upguard yang menyebalkan yang bisa dinonaktifkan juga bisa, nggak apa-apa. Lalu ada service center. Oke, habis. Kita tinggal next. Welcome to your new home. Kalau kita no thanks, dia akan menggunakan launcher yang lama. Kalau kita apply, dia akan menggunakan launcher yang baru yang tampilannya sangat menarik. Nah, seperti ini. Persis kayak ini ya. Ini control panel, kita tarik di sini. Persis kayak Android 11. Lalu sini control panelnya. Ini notifikasi ya. Notifikasi di sini, control panel di sini. Nah, di sini di notifikasi ini akan ada tertulis system update complete. To finish optimize your device and get the best harmony experience, plug your device in and leave it to charge for 30 minutes up to 60 minutes ya. Jadi colokin ke charger selama 30 sampai 60 menit biar dia configure nggak makan baterai dan dia dapat hasil yang maksimal. Dan kalau kita cek Play Store-nya masih ada dan Google Play Store-nya juga masih bisa digunakan dan masih bisa login. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada masalah dengan Google Play Store untuk versi MatePad Pro, tapi kalau untuk versi Nova 7 dan device lain ada sedikit masalah dengan Play Store, dimana GSF ID-nya itu sering banget hilang, lalu muncul lagi hilang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya Play Store-nya nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan. Jadi untuk Nova series, Nova 7 yang sudah di rebrand atau P40 series, Mate 30 series yang menggunakan GMS yang sudah diinstal di MUI sebelumnya, ketika update di Harmony akan ada sedikit masalah dan saat ini memang belum saya ulik ya. Jadi di Nova 7 udah bisa di fix, tapi ketika restart GSF ID-nya hilang lagi. Nah, nanti akan kita coba ulik lagi, semoga aja ketemu ya masalahnya dari mana. Nah, sekian ini dulu preview Harmony OS dan cara enroll Harmony OS di room Tiongkok. Nah, saat ini kita sudah sampai ke room Tiongkok atau room Harmony ya. Kita sudah selesai upgrade dan di sini persis sekali kayak Android 11. Cuman bedanya hanya tulisan Harmony OS-nya saja. Lalu di sini C00200116 115 ya, 115. Dan untuk kernel versionnya Harmony OS localhost di tanggal 25 Mei. Lalu security patch-nya di 1 April 2021. Oke, sekian untuk MatePad Pro. Jadi MatePad Pro pun bisa ya di-update ke Harmony dan Play Store-nya nggak ada masalah. Tetap bisa sign in. Nanti akan saya sign in dan ini kalau udah kayak gini sih udah nggak ada masalah sih harusnya sih. Udah bisa sign in ini harusnya. Sampai ke sini terus tinggal masukin password, username, lalu dia akan login dan Play Store-nya bisa digunakan. Dan kalian bebas mau download apa aja. Oke, sekali lagi kita cek. Kita cek untuk LG Play-nya. Jadi gini, LG Play di Harmony itu nggak bisa kita install. Ya, LG Play itu di Harmony nggak bisa kita install. Tulisannya itu tidak ada jaringan. Ya, tidak ada jaringan. Tapi kalau udah terinstall di MUI 11 atau sebelumnya, ketika diklik, itu jalan. LG Play-nya jalan. Tuh. LG Play-nya jalan, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian install ketika dia udah jadi Harmony, itu nggak bisa diinstal. Tertulis itu pesannya adalah tidak terhubung ke internet. Coba lagi sama batal atau kembali. Kalau kita coba lagi, dia akan keluar lagi, pop up lagi. Jadi sebenarnya di Harmony itu support, LG Play support, tetap bisa jalan LG Play-nya. Tapi diblok sama Huawei. Ngebloknya dengan cara, yaitu tadi, di installer pertama kali mau kita panggil. Dia nggak sampai ke sini. Jadi dia cuman keluar atau logo G, terus ada tulisan tidak ada koneksi. Ya, jadi Harmony OS itu sebenarnya support LG Play, cuman installnya aja yang di blok sama si Huawei. Nah, nanti kita akan coba gimana cara install yang bener, karena kalau dia udah jadi, udah kepanggil kayak gini, ini jalan. Tinggal kita pencet klik biru, terus kita install aja seperti biasa Google-nya.
Oke, sekian. Terima kasih sudah ikut channel saya. Jangan lupa di subscribe, aktifin loncengnya, dan tunggu video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.